Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-19, di mana kita kembali harus membahas tentang Tritunggal. Sekalipun sangat melelahkan, kita harus tetap membahasnya. Dikarenakan akhir-akhir ini begitu sering dan begitu banyak orang yang justru datang dari kalangan Kristen sendiri yang ingin mendobrak doktrin yang merupakan fondasi iman Kristen ini. Yang lebih mengerikan, mereka begitu berani melecehkan dan mengatakan para bapa gereja mula-mula melakukan perkeliruan terhadap umat Kristen. Sungguh sangat sombong. Gaya mereka sudah seperti menggambarkan Lucifer yang merendahkan tahta Allah yang maha tinggi. Mereka mengagulkan diri seolah yang mereka katakan itu adalah novum baru atau bukti baru yang mereka pakai untuk membatalkan doktrin Tritunggal. Sungguh mengenaskan. Ini memperlihatkan betapa mereka tidak pernah mempelajari betapa gilanya ajaran sinkretisme yang banyak muncul di abad kedua. Justru karena begitu maraknya kegilaan ajaran sinkretisme pada saat itu, membuat para bapa gereja mula-mula menggali dari Alkitab mengenai Tritunggal. Tanpa mengenal lelah, mereka berhasil membuat perumusan tentang kebagaimanaan Allah kita. Kita harus jujur mengakui mereka melakukan semua itu demi melindungi umat Tuhan dari rongrongan para anti-Kristus. Realitanya sudah berlalu hampir 2000 tahun. Doktrin Tritunggal tetap kokoh. Bila pun sekarang marak kembali, umat Kristen tidak perlu takut. Sekalipun mereka bersembunyi di dalam kekristenan, sekalipun ilalang itu tetap tumbuh bersama gandum, itu hanya sampai datangnya musim tuai. Tidak pernah ada bidat yang bisa bertahan. Mereka bisa muncul dan pada waktunya akan lenyap kembali. Sedangkan firman Tuhan akan tetap ada menjaga umat. Saudara-saudara yang terkasih, doktrin Tritunggal ini adalah satu topik yang sangat rumit sebenarnya. Sekalipun sangat rumit, marilah kita tetap belajar, karena ini adalah fondasi iman Kristen. Marilah umat Tuhan yang tulus mau belajar minimal seperti yang sudah diajarkan oleh para bapa gereja mula-mula, supaya kita tidak diombang-ambingkan para pengajar sesat. Kesimpulan yang diberikan para bapa-bapa gereja mula-mula sudah dalam bentuk yang sangat sederhana, sebagaimana telah diajarkan di gereja, yaitu pengakuan iman percaya. Dan itu selalu kita ucapkan setiap minggu di gereja. Itu sudah lebih dari cukup sebagai doktrin Tritunggal. Janganlah keluar dari pengakuan iman percaya yang disajikan dalam bentuk lain oleh ajaran yang menyesatkan. Karena tujuan pengajar sesat adalah mengaburkan Alkitab dan pada suatu saat akan membuat doktrin baru. Sasaran para penyesat hanya ada dua: mengingkari pengakuan iman percaya sebagai fondasi iman Kristen
dan mengaburkan Alkitab. Disadari ataupun tidak disadari oleh para penyesat, semua bermuara kepada peniadaan Allah kita. Semua berasal dari antikristus. Dengan ini, saya berpesan, buatlah pengakuan iman percaya menjadi rema di dalam hatimu, dan bacalah Alkitab untuk melihat betapa besar karya Tuhan Yesus Kristus di hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar mengenai latar belakang mengapa Tritunggal menjadi fondasi iman Kristen. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita sekarang sudah dapat memahaminya dengan relatif lebih mudah. Kita sudah dapat mengenali kebagaimanaan Allah kita. Semua itu dilakukan oleh para bapa gereja mula-mula. Sesungguhnya lah, sekali lagi saya katakan, sesungguhnya lah beban para bapa-bapa gereja mula-mula pada saat itu amatlah berat. Amat sangat berat. Mereka mengalami serangan dari dalam, dari rekan sekerjanya sendiri. Mereka mengalami serangan dari luar juga. Pengaruh bidat-bidat, sekte-sekte, tradisi, dan ajaran Helenisme. Mereka harus memberikan jawaban sekaligus pegangan kepada umat. Suatu tanggung jawab yang tidak mudah, karena merupakan sebuah pertanggungjawaban iman kepada Tuhan Yesus Kristus berdasarkan segala yang diajarkan para guru mereka, baik kepada murid para rasul maupun langsung kepada rasul Tuhan. Karena sebagian para bapa-bapa gereja ada yang hidup di masa kecilnya dikala Yesus Kristus mengajar muridnya. Artinya, di masa kecil mereka besar kemungkinan mereka pernah menatap wajah Yesus Kristus. Dan para bapa-bapa gereja inilah yang menjadi murid para rasul Tuhan. Dan mereka ini jugalah yang menurunkan cucu murid para rasul Tuhan. Para bapa-bapa gereja inilah yang mengalami peristiwa ataupun memiliki kedekatan waktu sejarah dengan peristiwa. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kita yang hidup sekarang sedemikian mudah terkesan melecehkan bapa-bapa gereja. Jangan. Segala yang dilakukan para bapa-bapa gereja mula-mula hanya mencari cara ataupun formulasi untuk membantu orang Kristen agar lebih mudah memahami Allah. Para bapa gereja tentunya tidak memaksudkannya sebagai syarat masuk ke sorga. Mereka sangat paham Alkitab dan sangat paham maksud Allah mengutus Yesus Kristus. Dengan memahami keberadaan real hakikat Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka tidaklah mungkin lagi orang Kristen keliru dalam mengenali Allahnya. Sehingga tidak bisa diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Memang tokoh-tokoh di balik ini seolah menampakkan sebuah tujuan yang kelihatannya mulia, supaya orang non-Kristen mampu memahami, mencerna, dan mau masuk agama Kristen. Suatu langkah yang tampak mulia tetapi keliru,
karena hanya Allah lah yang memanggil. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ketidakpahaman ataupun dengan suatu maksud yang keliru atau sengaja membuat keliru tentang pengakuan iman percaya, maka yang terjadi adalah seperti membayangkan menolong seseorang lepas dari lubang buaya dan memasukkannya ke kandang singa. Semua dihancurkannya dari dalam kekristenan itu sendiri. Sungguh jahat. Terima kasih yang sangat mendalam saya ucapkan kepada saudara-saudara yang terkasih, para pengajar iman Kristen yang tetap teguh mendidik semua umat Tuhan di dalam pengajaran yang rasuli dan kudus. Marilah kita saling menegur dalam kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, ketritunggalan Allah harus kita akui adalah suatu hal yang sangat menarik untuk kita dalami di dalam sebuah perenungan rohania yang khusyuk. Sebenarnya, untuk memahami ketritunggalan Allah membuat kita merasa semakin dekat dengan Allah. Kita merasakan Allah bukan sekadar hanya di dalam persekutuan roh kita dengan roh Allah lagi, melainkan semakin mengarah pada pertemuan jasmania, di mana kita merasa teguran Allah tidak sekedar teguran hati, tetapi menjadi muncul dalam rasa sakit di indera kita yang berawal dari rasa penyesalan yang mendalam. Di dalam perenungan yang semakin mendalam, kita jangan pernah menciptakan selaput tipis yang timbul dari hasil pikiran kita dan bisa membuat manusia berada dalam keadaan kondisi intrans atau tidak sadar atau kesurupan, sehingga bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat dan sangat keliru. Bebaskanlah rohmu untuk pengenalan yang mengarah ke kesempurnaan, tetap di dalam permohonan pengudusan Roh Kudus Allah. Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita sejauh yang mampu iman kita menanggungnya. Allah sedemikian besar, Dia akan memampukan kita untuk lebih mengenal Dia sejauh yang Dia izinkan. Inilah persekutuan roh. Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan dengan roh Allah tidak akan pernah membuat manusia menjadi tidak sadarkan diri. Karena roh Allah adalah sumber segala hikmat. Roh hikmat hanya bisa dirasakan di dalam kesadaran penuh untuk memahaminya. Roh hikmat akan membawa kita masuk ke dalam kemahamuliaan Allah. Roh kita dan roh Allah dalam keadaan sadar bersekutu. Roh Allah di sini jangan pernah diartikan selalu yang ada di langit sana. Tidak. Roh Allah di sini adalah Roh Kudus yang juga ada di dalam hati kita. Dia itu Allah. Dia yang akan mengenalkan kebagaimanaan Allah kepada kita, bukan dalam ketidaksadaran. Bila ada orang mengatakan bertemu dengan Allah dan membuat dia meronta-ronta dalam ketidaksadaran, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kehadiran Allah membuat iblis di dalam dirinya tidak tahan. Proses perlawanan iblis ini membuat orang tersebut meronta-ronta dalam ketidaksadaran. Yang kedua,
orang tersebut bukan bertemu dengan Allah. Dia justru bertemu dengan iblis sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, bila tuntunan roh hikmat ini tidak kita mohonkan, maka sudahlah pasti kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang keliru. Bila kesimpulan yang keliru ini kita pertahankan tanpa mau melakukan perenungan ulang kembali, maka akan menimbulkan kesombongan rohani. Merasa sangat mengenal Allah yang sebenarnya justru memperlihatkan Allah tidak ada di dalam dirinya. Karena yang dia temui bukanlah Allah. Selaput tipis ini memang sangat banyak menjatuhkan manusia dalam kemurtatan. Sama halnya dengan yang dialami Lucifer. Selaput tipis yang dia ciptakan sendiri di dalam pikirannya membuat dia mengkondisikan dirinya bahwa dia hanya selapis tipis di bawah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, bagaikan kurva asimtot matematis, it's very near but not touching. Never and ever touching. Tidak pernah dan tidak akan pernah menyentuh substansinya. Pengkondisian kurva ini hanya mampu dikendalikan Allah melalui logika matematis. Kurva asimtot matematis dalam fungsi perjalanan iman manusia akan berakhir pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu digenapi di dalam proses pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala limitasi tidak berlaku bagi Allah di dalam kemahamuliaannya. Yang tidak mungkin di mata manusia adalah mungkin di dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di awal dari segala sesuatu yang berawal dari waktu Allah sendiri, yang hanya Allah sendiri yang tahu, beradalah Allah, dalam tanda kutip, sesuatu yang tidak bisa dimengerti siapapun kecuali oleh dirinya sendiri. Dia sedemikian rupa sempurnanya di dalam dirinya sendiri yang tidak bisa kita bayangkan. Dialah sumber dari segala sumber tentang apapun. Sebagai sumber dari segala sumber, segala keberadaannya memungkinkan untuk menghasilkan rangkaian apapun di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, dan juga di dalam segala peristiwa. Begitu besar Allah yang maha mulia. Marilah kita coba mereduksinya sebatas yang mampu kita telusuri secara kualitas iman kita yang masih kecil ini. Bila kita mau menelusuri secara keseluruhan, adalah suatu hal yang tidak akan mungkin bisa terjadi sama sekali. Inilah batasan kita sebagai ciptaan Allah. Di luar yang kita pahami, sangat tidak terhinggalah keberadaan dan kebagaimanaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan kita sendiri pun jangankan bisa kita pakai untuk menelusuri keberadaan dan kebagaimanaan Allah. Sedangkan untuk mencapai batas-batas ciptaannya yang terlihat oleh mata kita saja, kita tidak akan pernah mampu. Sekalipun demikian, di dalam selaput tipis seperti apapun, Allah tetap mampu menyisipkan kemuliaannya di dalamnya.
Bila kita melihat penggambaran keberadaan dan kebagaimanaan Allah dari Alkitab kita, tampaklah Allah kita memiliki karakteristik yang membentuk kemahamuliaannya, yaitu Dia maha kekal, maha adil, maha kudus, maha kasih, maha hadir, dan maha kuasa. Berdasarkan kesaksian Alkitab, kita dapat menyimpulkan Allah kita adalah Allah yang baik di dalam perspektif kebaikan yang kita kenal. Ini dapat kita lihat ketika Dia mengekspresikan dirinya, ketika menciptakan segala sesuatu di dalam kesempurnaan. Begitu indah dan sempurna segala-galanya. Di dalam kelengkapan di dalam dirinya sendiri sebagai sumber segala sumber, Dia memiliki segala sesuatu di dalam seluruh keperluan dalam skala mata manusia. Kepenuhannya di dalam dirinya sendiri ini hanya mampu kita lihat sejauh mata batin kita yang diperkenankannya. Segala puji bagi Allah kita. Amin. Sampai di sini episode ke-19 bagian pertama ini. Kita akan melanjutkannya di episode berikutnya pada bagian kedua. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.